Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus ya buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa teman-teman ya, kita update market dulu ya. Di berita kali ini saya bakal bahas XRP ya. Semenjak sekitar 2 mingguan ya saya nggak bahas XRP. Banyak sekali berita beredar ya, ataupun komen-komen di luar sana ya. Bukan ke saya juga, bahkan ke channel lain ya, bahkan di media sosial yang lain terkait XRP ini katanya bakal anjlok teman-teman ya, sampai ke 0,5 dolar ya, atau bisa kita bilang ke harganya yang dulu ya, di setengah dolaran ya. Kalau kita lihat ya, kondisi market seperti ini, apapun bisa terjadi ya, apapun bisa terjadi. Dan kalau menurut saya mau disclaimer dulu ya, kalau seandainya XRP turun di 0,5 lagi, itu saya pribadi jujur ya 100% sudah nggak yakin ya, kalau sampai turun lagi ke 0,5 ya. Karena, power buyer teman-teman ya, itu sudah sangat-sangat berbeda dengan tahun sebelumnya ya, kira-kira seperti itu. Oke, sebelum lanjut ya kita update market dulu sebentar ya. Jadi minimal teman-teman bisa tahu ya market, per hari ini ya sambil nonton video, kira-kira gitu. Oke, Bitcoin anjlok 1,47% teman-teman dalam 24 jam terakhir ya. Tepatnya di 1,46, sekarang di 89.900. Seakan-akan teman-teman ya dalam, eee, minggu ini ya, 92.000 itu tertingginya ya, dia hanya bermain di 89, 88, 90, 92 ya. Setelah itu koreksi lagi, masih main di range itu ya. Apakah akan segera grow up lagi apa gimana? Kita kita tunggu ya teman-teman ya, karena tensi politik di Amerika juga ini lagi tidak bisa kontrol ya, kira-kira seperti itu. Untuk market cap kripto di sini juga terjadi koreksi ya, 0,07% ya. Sekarang 3,07 triliun ya, dan kalau kita lihat Fear and Greed Index ini sudah di 25, Altcoin Season Index ya kita lihat di sini di 18 ya, ini menurun ya untuk Altcoin Season Index ya. Nah, di sini teman-teman ya kalau kita lihat ya, ini market cap turun berarti bisa dibilang ya, ini kan market cap overall ya, bisa dibilang ya hampir semua kripto itu lagi turun ya. Jadi kalau seandainya saya mau ingatkan lagi, kalau koin kalian contoh di sini kalian punya XRP, atau kalian punya BNB, ini kan lagi turun, atau kalian punya, Hyperliquid, ini kan lagi turun ya, besar-besaran ya. Bukan berarti koinnya jelek ya, saya mau ingetin ya, takutnya ada yang, apa namanya, yang belum paham ketika beli, "Wah turun nih, berarti jelek, saya ganti koin ah." Akhirnya ya kalian nyangkut terus ya. Ini karena kondisi market lagi seperti ini, kalian pantengin aja market cap aja turun ya, berarti semua juga itu kena imbas, kira-kira seperti itu. Tapi, kalau kita lihat dalam 7 hari terakhir ini sebenarnya masih positif ya teman-teman ya, apalagi kalau kita lihat Ethereum ya, dia masih naik 10%, hampir 11% dalam, 7 hari terakhir. Tapi di case kali ini saya mau bahas XRP ya, biar lebih jelas teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini XRP menunjukkan, downtrend lah ya, atau trennya sedang turun teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Walaupun ini time frame 1 hari ya, 24 jam teman-teman bisa lihat ya, di tanggal 25 November sampai di tanggal 30 November ya, ini terjadi sideways sebelum terjadi keruntuhan lagi di tanggal, 1 Desember ya, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya memang XRP lagi jatuh. Kalau ada orang yang mengatakan XRP ini akan sampai di 0,5 ya, saya sendiri nggak percaya ya dan nggak yakin 100%. Tapi ya semoga itu terjadi biar saya bisa serok lagi ya. Karena kalau memang benar-benar kalian yakin dengan XRP ya, ya investor jangka panjang akan melihat penurunan ya, bukan kenaikan. Berpikir ya turun lagi untuk diserok. Karena secara fundamental XRP sudah nggak bisa diragukan lagi ya. Mulai dari instansi, institusi ya. Kalau kita berbicara negara sudah banyak yang pakai XRP ya. Apalagi kalau kita lihat untuk di bank di Asia ya, terutama untuk di Jepang ya, mereka bank sentralnya mereka pakai XRP ya, bekerja sama dengan Ripple ya. Jadi naik turunnya ya menurut saya biasa aja ya, tapi kalau ke 0,5 kemungkinan saya kurang yakin ya. Walaupun ya mungkin banyak teman-teman yang terbawa dengan berita ini ya, saya akan update ya karena saya lihat juga di sini XRP ini terjebak di rentan harga 2 dolar ya sampai di 2,2 dolar ya. Nah, bagaimana prediksi ke depan? Saya mau ambil, inti-intinya saja ya atau intisarinya ya.
Ini investor XRP menarik diri, oke ya. Jumlah alamat aktif di XRP Ledger sekali lagi ya, bukan di XRP ya, di XRP Ledger teman-teman ya, telah anjlok tajam ya, turun menjadi 35,931 ya. Ini adalah level terendah dalam lebih dari 3 bulan ya. Penurunan ini menyoroti meredupnya keterlibatan investor seiring para pengguna menarik diri dari aktivitas transaksi di jaringan atau di on-chain ya. Minimnya aktivitas, yang konsisten memperkuat persepsi bahwa XRP sedang kesulitan mendapatkan momentum. Just about momentum teman-teman ya. Memang kita lihat kondisi lagi begini, tapi kalau teman-teman hanya melihat XRP saja ya kalian stres sendiri ya. Karena kalian lihat di sini banyak yang turun lebih gila-gilaan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya banyak yang turun lebih gila-gilaan ya. Cuman karena kalian berpikir wah XRP aja yang saya lihat, padahal XRP itu masih positif menurut saya di atas $2 ya. Kalau kita berbicara hyperliquid ya, bukan saya menjelekkan hyperliquid ya, kita perbandingan saja 2 koin yang betul-betul powerful ya. Hyperliquid ini teman-teman dia jungkir sejak menyentuh angka $59 ya. Dan semenjak jungkir di 10 November kalau saya nggak salah yang Bitcoin crash Black Swan, ini belum balik-balik, bahkan masih di setengahnya teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan kalian melihat hanya di XRP saja ya. Itu kenapa kalau saya melihat berita seperti ini, yang saya lihat adalah ya memang market lagi seperti ini. Makanya kalau orang panik ya orang nggak transaksi ya memang karena kondisi market seperti ini, bukan XRP-nya jelek ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Memang kalau kita lihat ya dari rasio NVT-nya ini menunjukkan sinyal peringatan lain ya karena melonjak ke level tertinggi dalam 2 minggu ya. NVT yang meningkat biasanya mengindikasikan bahwa sebuah aset overvalue ya relatif ya terhadap volume transaksinya. Dalam kasus XRP sendiri, aktivitas dari on-chain yang lesu dan tekanan valuasi yang meningkat membentuk kombinasi biris yang memperumit prospek pemulihan. Ya, dan sekali lagi ya, saya mau ulangi bukan cuma XRP ya, memang kondisi market seperti itu ya. Karena kalau kita berbicara jangka panjang ya, ketika XRP menyentuh di atas $3 atau $5 ya, orang akan berpersepsi beda juga ya. Kira-kira seperti itu. Kita lihat ya. Ini dari XRP ya, dari network value transaction-nya teman-teman ya atau NVT-nya di moving average ya weekly kalau kita lihat di sini. Ini sebenarnya teman-teman ya, kalau menurut saya ya pergerakannya masih masih sangat sehat teman-teman ya. Yang nggak sehat itu kalau dia main di daerah sini, yang paling banyak disentuh lah, let's say di daerah sini ya, $1, $1,5. Makanya, dalam apa namanya, dalam diagram ini ya, dia hanya memberikan time frame cuma sampai $1 ya. Jadi menurut mereka $1 ini sudah paling deep sih. Makanya kalau teman-teman bilang ini bakal ke 0,5, saya kurang percaya, kira-kira seperti itu ya. Karena kalau kita lihat ya untuk long term ya harga XRP ini hadapi pergerakan sideways. Biar lebih jelas kita akan lihat di chart-nya ya dan kita akan lihat di time frame besar. Ini saya ambil time frame daily ya. Kalau teman-teman lihat memang ya ini trend line ya. Kita ambil trend line aja ya. Kalau kita ambil ya dari oh enggak, kita ambil dari sini aja teman-teman ya. Kita lihat dari sini, ini trend line-nya memang sedang turun ya. Ya belum ada pembalikan tren di sini. Kira-kira seperti itu. Tapi ini time frame yang singkat ya atau daily ya. Biar lebih jelas kalau kita ambil weekly atau time frame mingguan, teman-teman bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini sangat-sangat jelas ya. Ini sudah di dip-nya atau dia sudah menyentuh area support ya. Karena area support di sini ya. Ini time frame, weekly ya atau mingguan ya. Jadi menurut saya $2 ini sudah harga paten ya, sudah harga yang benar-benar ya harga XRP, di 2025 itu start dari $2. Kalau turun di bawah $2 apalagi sampai ke $0,5 itu menurut saya nggak masuk sama sekali, nggak masuk logika saya ya, kira-kira seperti itu. Kecuali terjadi crash lagi ya. Teman-teman masih ingat ya di tanggal berapa ya, 6 sampai 10 Oktober ya yang ada shadow ke bawah ini ya, yang Bitcoin crash ya. Bitcoin crash parah, waktu itu turunnya tiba-tiba 20% ya. Itu pun XRP hanya jatuh di 1,52 atau $1,5 ya. Dia nggak jatuh sampai di harga kemarinnya yaitu di 0,5-an ya atau ya let's say di sini ya teman-teman ya 0,5011 tidak menyentuh itu. Jadi bisa dipastikan ya ini sudah area support dan kemungkinan besar ya
besok teman-teman akan lihat harga XRP itu sudah di atas $2 ya. Bisa ditandai lah $2,05 ini ya harga dip untuk saat ini ya sebelum dia recovery lagi ya, kira-kira seperti itu. Karena ya ini akan membentuk pola yang sama ketika sudah di area, 2,06 ya dia naik ke atas ya. Kita lihat juga di daerah sini ya, ketika di harga 2,0 sekian naik lagi ya, kira-kira gitu ya. Jadi kalaupun terjadi penurunan dia hanya membentuk shadow atau jarum inilah atau bayang inilah ya, karena ini sebentar aja langsung naik lagi, kira-kira seperti itu. Overall menurut saya tidak setuju dengan berita yang beredar terkait XRP itu bakal terjun ke $0,5 ya, kira-kira seperti itu. Kalau kalian punya pendapat lain ya, silakan kalian drop di kolom komentar ya. Sampai di sini teman-teman, semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.